Halo, selamat malam teman-teman desain komunikasi visual 2. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, pertemuan online atau daring. Pada pertemuan ini kita akan ngobrolin tentang lebih dalam berkaitan dengan how to make creating a logo gitu. How to creating a logo. Gimana sih sebenarnya membuat logo itu? Nah, sebelum masuk ke bagaimana membuat logo, mungkin kita bisa refresh dulu pertemuan 1 dan 2 kemarin, bahwa logo dan branding itu merupakan dua hal yang berbeda. Logo bisa dikatakan bukan hanya sekedar tanda, tapi juga sebuah logo merefleksikan merek iklan bisnis melalui penggunaan bentuk, tulisan, warna, dan atau gambar, di mana dia akan mengundang kepercayaan, pengakuan, kegemaran terhadap sebuah perusahaan. Jadi, sebagai desainer yang fungsi utamanya adalah seorang komunikator visual, menerapkan logo berarti juga menjadi bagian dalam aktivitas branding, gitu. Atau menanamkan ide ke dalam benak konsumen. Melalui logo kita bisa tahu bahwa logo akan berusaha untuk ditanamkan agar konsumen menjadi loyal. Tujuannya itu. Secara prinsip kemarin juga sudah dibahas. Itu yang pertama adalah mampu mendeskripsikan atau merefleksikan perusahaan. Yang kedua adalah dapat menarik perhatian dan menimbulkan kesan yang mendalam, unik, efektif atau applicable, simple, dan scalable. Artinya, sebuah logo itu harus terlihat secara clearance, secara jelas, supaya brand yang diangkat itu bisa masuk ke dalam benak konsumen. Maka kita perlu tahu bahwa prinsip dalam desain logo sekurang-kurangnya memiliki 5 hal. Yang pertama adalah simple, kemudian memorable atau terus teringat gitu kan. Kemudian timeless, tahan lama, dan versatile, fleksibel, serta appropriate. Ada kesesuaian logo yang diterapkan pada aplikasi di media promosi yang ditargetkan oleh logo tersebut. Tahapannya yang pertama adalah kita harus tahu gitu, bagaimana keinginan klien berbasis pada client brief. Jadi yang namanya brief itu dalam pembuatan logo terbagi menjadi dua. Ada client brief, apa yang dikatakan klien seomong-omongnya dia itu yang namanya client brief. Jadi client brief itu cenderung kayak apa ya, ugal-ugalan lah bahasanya tuh. Kita bisa tahu bahwa apa yang dikatakan klien itu kadang tujuannya untuk membuat branding yang sesuai, tapi pada sisi lain kekuatan dari branding itu justru tidak bisa in dalam bentuk logonya. Sehingga perlu sebagai desainer perlu membuat yang namanya creative brief. Creative brief merupakan dokumen yang terstruktur, yang mana di dalamnya terdapat ide-ide dari sebuah ide branding. Gitu. Termasuk ada visi misi, kemudian ada filosofi, kemudian ada target market, kemudian ada mandatory, sampai pada apa sih yang mau diaplikasikan atau applicable-nya ke apa. Belajar berkaitan dengan creative brief akan kita pelajari pada pertemuan offline besok. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan client brief yang semaksimal mungkin ya, informasinya itu sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai pada titik warna apa sih yang disuka sama pemiliknya atau warna seperti apa yang ingin ditanamkan dalam logo tersebut gitu. Kemudian tahap yang kedua adalah melakukan riset pasar, gitu, riset pesaing, khususnya logo pesaing tentu. Mereka yang setipe, seusaha sama logo tersebut dengan usaha yang kita angkat, maka itu perlu untuk dilihat siapa pesaing mereka, terutama dengan red ocean gitu kan. Maksudnya logo-logo atau perusahaan-perusahaan yang memang sebidang dengan dia. Kemudian yang dilakukan yang ketiga adalah brainstorm, menentukan konsep calon logo melalui mind mapping, kemudian mood board, itu tahap 3-4, kemudian membuat rough sketch, tahap 5, kemudian membuat alternatif logo, sampai membuat logo final, serta menuliskan filosofi logo. Yang terakhir adalah menjabarkan. Dan juga ada tes pasar yang kemarin, pertemuan offline kemarin saya singgung. Nah, uji kelayakan logo juga perlu dilakukan. Seperti pertemuan kemarin juga sudah jelaskan bahwa logo itu harus applicable. Artinya, sebuah logo itu bisa diaplikasikan ke banyak tempat, ke banyak hal. Ada uji ukuran, ada uji warna.
Selain itu juga uji tes pasar untuk menentukan agar fungsi logo ini menjadi jelas, teman-teman. Bagaimana identitas diri dengan yang lain itu menjadi jelas juga, kemudian juga menjadi tanda kepemilikan, kemudian ada tanda jaminan dan kualitas bahwa dengan menggunakan logo kita juga sudah menggunakan brand mereka, konstruksi berpikir mereka, dan juga mencegah peniruan. Serta yang paling penting adalah menyebarkan citra, menyebarkan gambaran sebenarnya bentuknya seperti apa. Nah, ujian logo di khalayak ini sesuai dengan target market. Makanya pada creative brief itu target market sangat ditentukan atau sangat menentukan akarnya logo ini akan jadi seperti apa untuk menjadi bahan evaluasi sebenarnya sebelum menjadi logo final. Jadi bisa dibayangkan ketika kita datang ke klien dengan alternatif yang ada ditambah dengan ada uji logo di khalayak atau uji di tes pasarnya itu akan memperkuat sebenarnya. Seperti ini loh yang diinginkan oleh khalayak, seperti ini yang mereka minta atau seperti ini pilihan mereka. Itu akan memberikan kekuatan untuk kita memberikan argumentasi bahwa logo ini yang paling baik nih. Tetapi ada juga pemilik-pemilik yang tetap kekeh, gue pengennya logonya ini. Ya sudah, nggak masalah. Yang penting kita sudah memberikan gambaran terbaik atau objektif terbaik untuk logo pada perusahaannya dia. Nah, di dunia ini pun juga terjadi kebiasaan namanya redesign logo gitu. Berhati-hatilah dalam menggunakan redesign logo sebab logo yang sudah diingat itu bisa jadi ada logo yang disukai dan logo yang baru itu bisa tidak disukai dan itu berbasis pada khalayak atau orang-orang. Contoh logo Starbucks yang terbaru tidak disukai pelanggan. Mereka lebih suka logo yang sebelumnya karena lebih lebih jelas bahwa mereka ngopi di Starbucks gitu. Kalau logo yang 2011 itu kebanyakan berpikir bahwa itu terlalu simpel malah. Tapi akhirnya itu yang digunakan. Nah, Starbucks juga tetap menggunakan kata Starbucks untuk di media aplikasi luar ruang, tapi juga menggunakan logo yang baru untuk di dalam. Contoh yang lain ada Shell. Shell itu mulai dari ada kata Shell, kemudian di tahun 1900-an bentuk kerang sampai ke bentuk yang paling simple gitu. Dan hal tersebut akan sangat lama. Contoh yang lain ada logo Pertamina. Pertamina juga mengubah seperti itu. Kemudian ada logo KHI juga sama di tahun 2010 kalau tidak salah atau 2011. Mereka juga mengubah logo KHI menjadi tulisan KHI sebelumnya bentuknya lebih monorail dan lebih menyenangkan. Logo IKEA juga sama. Ada ketertarikan berkaitan dengan kekinian logo itu seperti apa sih gitu. Makin simple, makin applicable, dan makin gampang untuk diingat. Tapi ada juga yang makin eksklusif sesuai dengan target marketnya, seperti BMW. Gitu. Di tahun 1923 BMW cenderung agak suram ya, gitu kan, dengan warna yang cenderung gelap. Berubah menjadi di 1936 menjadi lebih fresh, kemudian berganti di tahun 70-80 menjadi lebih kompleks, di tahun 1954 makin simpel. Malah justru tahun 2000 dia makin terbentuk seperti lebih eksklusif karena menggunakan gradasi atau pembayangan. Apakah hal ini sah dilakukan? Sah-sah saja. Hanya saja BMW merupakan salah satu brand otomotif yang memang targetnya untuk orang-orang menengah ke atas, bukan orang menengah ke bawah gitu, orang yang suka pakai motor Honda 2000-an atau 1900-an gitu, enggak. Termasuk di dalamnya ada Pepsi di dalam. Pepsi juga mengubah logonya menjadi lebih simpel. Yang perubahan logo secara entitas ada tujuannya untuk memperbaiki citra, kemudian agar terlihat lebih simpel dan memorable gitu, seperti NBC. Kemudian juga dia biasanya ada merger dengan perusahaan lain. TPI, kemudian ada Televisi Keluarga Indonesia menjadi TPI lagi, menjadi TPI di tahun 2006, kemudian 2010 menjadi MNC TV karena diakuisisi oleh Haritano Sudibyo. Nah, contoh yang lain ada Mandiri, karena mereka ada perluasan kategori produk atau jasa atau daya saing agar kompetitif dengan bank-bank yang lain seperti BNI 46, BCA, dan bank-bank yang lain sebagainya. Alasan-alasan ini sebenarnya merupakan alasan-alasan yang sangat bisa dibilang kepentingan perusahaan banget gitu. Artinya kalau perusahaan itu memang membutuhkan untuk
konstruksi sebuah logo baru, maka dia perlu untuk meredesain logo. Nah, untuk memulai bagaimana membuat logo, maka yang pertama adalah kita perlu klasifikasikan dulu perusahaan perusahaan seperti apa yang sebenarnya kita akan angkat. Apakah perusahaan perseorangan atau persekutuan atau PT, perserorangan terbatas. Secara pemilik, apakah dia swasta atau perusahaan negara berupa BUMN atau milik di bawah UPT negara misalkan. Kita juga perlu mendefinisikan bentuk perusahaannya. Apakah perseorangan, dia berbadan hukum atau tidak. Perusahaan yang berbadan hukum itu ada PT, ada perseroan umum, ada perseroan terbatas, ada CV, kemudian ada UD, unit desa, dan lain sebagainya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang bukan berbadan hukum. Gitu. Perusahaan swasta yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Biasanya dilindungi dengan CV kalau berbadan hukum ya, tapi kalau biasanya kalau untuk mengerintis awalnya nggak ada tuh, akarnya mau kayak gimana gitu. Nah, dapat menjalankan usaha bidang perekonomian dari perindustrian, perdagangan, kerjasama, atau pemerintah menyebutnya sebagai UMKM. UMKM itu usaha menengah kecil, usaha masyarakat kecil dan menengah. Usaha masyarakat kecil dan menengah UMKM di bawah Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Di situ ada definisi berkaitan dengan UMKM gitu. Ada omsetnya sekian, kalau nggak salah 100 juta kalau nggak salah per tahun, kalau nggak salah, atau 500 juta gitu per tahun. Bisa disebut sebagai UMKM mikro. Ada yang mikro, ada yang menengah, ada yang sedang, kemudian ada yang makro. Ada yang perusahaan berbadan hukum, perusahaan yang didirikan oleh swasta. Ini yang tadi ya. Nah, badan hukum itu juga memiliki kelebihan, bisa memiliki kekayaan tersendiri atau terpisah, ada tujuan tertentu atau memiliki interest tertentu. Biasanya kepentingannya adalah untuk tender yang lebih besar, gitu. Anggaran dasar yang disahkan oleh pemerintah tentu biasanya dari Kemenkumham atau dari kementerian. Kalau Kemenkumham itu biasanya organisasi-organisasi masyarakat, atau dia basicnya dari Kementerian Perindustrian gitu. Ada Kementerian Koperasi biasanya. Nah, di dalamnya ada organisasi yang teratur. Hal ini juga akan mempengaruhi seberapa jauh logo itu akan direfleksikan. Nah, kalau perusahaan perseorangan di Inggris dikenal sebagai sole traders. Di Amerika dikenal sebagai sebutan sole proprietorship. Purwosucipto mendefinisikan perusahaan perseorangan sebagai bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Tetapi dalam masyarakat, perdagangan bentuk perusahaan perseorangan diterima masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian perusahaan perseorangan pendirinya menggunakan akta autentik atau akta dari notaris. Sehingga hal ini perlu diperhatikan. Apakah dia merupakan perusahaan perseorangan atau memang dia perusahaan berbadan hukum yang lebih jelas. Di mana biasanya perusahaan perseorangan itu memiliki aset perusahaan, gitu. Hanya dimiliki satu orang. Bertanggung jawab sendiri atas seluruh utang perusahaan, pekerja yang ada merupakan wakil atau pembantu pengusaha dalam berdasarkan pemberian kuasa atau perjanjian kerja. Misalkan perusahaan dagang atau usaha dagang, UD. Usaha desa juga masuk di dalamnya. Nah, for the first time, when we create a logo, atau ketika pertama kali kita ingin membuat logo, maka kita harus mengkomunikasikan dulu dengan klien. Mau nggak mau ngobrol dengan dia. Apakah punya ide yang preferensi khusus berkaitan dengan logo gitu. Kemudian kapan kita akan kerjakan logo tersebut gitu. Bisa nggak logo tersebut kita kerjakan kapan gitu. Kemudian akan ada elemen seperti apa yang di dalam logo. Akan digunakan di mana logo tersebut. Apakah pemiliknya punya ide tentang logo atau referensi khusus berkaitan dengan logo, atau dia mungkin terinspirasi dari logo-logo apa gitu. Apakah produk atau jasa itu merupakan bagian dari logo yang lebih besar. Biasanya logo-logo seperti GNT, kemudian JNE, kemudian logo-logo perusahaan besar itu punya logo, anak logo. Dan mana yang kita kerjakan? Apakah anak logo tersebut atau logo yang utama? Jadi logo yang dibuat itu merupakan logo yang baru atau merebranding
atau dia sebenarnya ingin membuat logo yang misalkan eh, logo baru, tapi dia sudah punya logo yang lama. Jadi punya anak usaha baru, kemudian tapi dia sudah punya logo lama, kemudian kita buat logonya. Nah, seberapa banyak konsep, eksplorasi konsep yang diinvestasikan dalam logo yang akan kita kerjakan. Nah, itu semua communication with client gitu. Semua dikomunikasikan dengan pemiliknya. Karena ide tidak datang secara gratis gitu. Ide itu tidak datang pada ruang yang kosong gitu. Itulah kenapa kita perlu setting harga kita, menjelaskan proses kita, kemudian menampilkan portofolio kita sampai menjelaskan kalau kelemahannya seperti ini loh gitu. Dan bangun sebuah relasi yang real gitu. Artinya kalian belajar juga bagaimana usaha itu berjalan, mereka juga belajar bagaimana logo itu berjalan gitu. Dan pastikan dapatkan perjanjian karena perjanjian itu yang paling penting ya. Nah, bisa juga spesifikasi lebih jauh berkaitan dengan projectnya. Kenapa sih kita nanya ke dia, kenapa sih kita harus pakai logo gitu? Kenapa mereka harus mengubah logonya? Message apa yang sebenarnya ingin ditawarkan oleh si pemiliknya? Apakah punya long term goal gitu? Kemudian kita nanya juga apa keunikannya gitu. Kemudian siapa target marketnya, itu digunakan untuk creative brief. Nah, disitulah kemudian kita akan start answer who, what, when, why, where, and how. 5W1H. Siapa sih sebenarnya untuk menjelaskan? Kita bisa menanyakan tentang company-nya dulu. Positioning-nya seperti apa, tujuannya seperti apa, misinya, kompetisinya seperti apa, budaya yang ingin dibangun seperti apa, personality yang ingin dibangun, pertumbuhan, dan janji-janji kepada target market akan seperti apa. Kemudian kalau kita nanya berkaitan dengan target marketnya, siapa target market sekarang, kemudian goal target marketnya siapa, persepsi yang ingin ditampilkan seperti apa, desire perceptionnya seperti apa. Desire perception itu keinginan persepsinya seperti apa. Jadi kadang kalau kita ngerjain sebuah logo kan, supaya misalkan usaha teh kekinian gitu yang di pinggir jalan 3000-an. Misalkan persepsinya ingin membuat teh yang khas dengan jasmine, dengan rasa apa, rasa apel, bla bla segala macam. Desire-nya seperti apa sebenarnya? Oh, memang mengarahnya ke situ, atau malah justru ingin menampilkan teh khas kelokalan wilayah, misalkan di sekitar Jogja misalkan. Nah, itu desire perception namanya. Atau keinginan persepsinya seperti apa. Tapi perception itu persepsi yang ada sekarang itu seperti apa. Terus kemudian kompetisinya seperti apa. Ini berkaitan target marketnya semua ya. Respon yang ingin didapatkan seperti apa. Objektif itu tujuan besar. Jadi tujuan yang ingin ditanamkan atau ide yang ingin ditanamkan ke klien itu seperti apa. Maka kita perlu ada strategi visual, perlu ada referensi visual berkaitan dengan project profile, customer profile, past project profile, partner profile. Kemudian kita berbasis pada keyword what to say, apa yang ingin dikatakan. Tone and manner-nya how to say, bagaimana kita mengatakannya. Menjadi sebuah visual approach atau pendekatan visual. Maka kita butuh tuh mood board. Menampilkan bagaimana keyword yang ada pada mind mapping itu diaplikasikan dalam mood board. Maka mood board sebisa mungkin merupakan foto, sebisa mungkin merupakan referensi visual yang memang sudah terjamin bentuknya. Ada project profile board atau project yang pernah digarap. Apa sih yang dia kerjakan atau bidang apa sih yang dia kerjakan? Misal dia jualan teh ya, berarti profile project boardnya adalah dia pernah membuat banner berkaitan dengan profilnya misalkan, atau dia sudah membuat proposal untuk dijual franchise-nya dan lain sebagainya. Ada konsumernya, siapa target market mereka. Ada juga pas project board di mana yang kemarin itu project-project kemarin seperti MMT-nya, bannernya, kemudian tempat jualannya, misalnya dia jualan kalau di online ya di toko Shopee-nya misalkan atau Tokopedia-nya, itu kita screenshot, kita masukkan ke pas project board. Pas project board merupakan project-project sebelumnya yang berisi berkaitan dengan pembangunan branding yang telah dia lakukan.
Perbedaan dengan project profile board itu berbasis pada tujuan. Kalau project ini kan project profile board itu project-project yang akan kita kerjakan. Dia akan kemana sih sebenarnya? Gitu. Nah, ada partner profile board. Partner profile board ini memuat partner-partner yang mungkin akan bekerja sama dengan dia. Misalkan dia jualan frozen food gitu, maka partner profile board-nya adalah kemungkinan masuk ke Giant, udah tutup ya sekarang. Transmart, kemudian ada toko-toko retail atau toko-toko Alfamart, Indomart dan lain sebagainya. Itu kemungkinan. Jadi itu perlu dihajar. Nah, kemarin juga sudah digambarkan bagaimana membuat mind mapping gitu. Jadi mind mapping itu sebenarnya nggak sekaku itu, nggak sekaku yang kemarin dicontohkan. Dia bisa berbentuk seperti ini gitu. Jadi ada manual yang hadir di situ karena itu merupakan brainstorming yang kuat. Kemudian tone and manner untuk siapa desain dibuat, bagaimana bentuk layout warnanya, ukurannya, membuat desain tertentu seperti packaging, undangan dan lain sebagainya. Pakai font yang seperti apa. Nah, itu tone and manner isinya tuh. Jadi, bila tone and manner untuk desain brosur sebuah apartemen misalkan, itu modern, elegan, simple, tentu sudah menjawab semua pertanyaan di atas. Atau contoh lain, tone and manner sebuah desain brosur untuk parfum dengan target remaja. Misalnya tone and manner-nya adalah feminim, dinamis, dan modern. Nah, feminim, dinamis, dan modern didapatkan dari mana? Didapatkan dari keyword pada mind mapping. Ini yang penting tuh. Makanya brainstorm itu menjadi titik tolak lah sebenarnya. Kalau kalian skip bagian ini, maka selamanya kalian tidak akan pernah memahami akar dari logo akan seperti apa. Kira-kira begitu teman-teman untuk pembelajaran kita di pertemuan ketiga ini. Kita akan lebih rigid lagi praktek di pertemuan keempat besok ke kelas untuk persiapan tugas ketiga. Jadi belum tugas ketiga, persiapannya adalah carilah UMKM atau brand lokal yang sekiranya membutuhkan perubahan logo atau membutuhkan logo baru. Kontak UMKM tersebut, kemudian mulai project creating logonya atau membuat agreement. Coba dulu ditanya-tanya. Nah, buatlah brief atau informasi usaha ataupun produk, visi misi, sedetail mungkin. Jangan lupa untuk ditanyakan, tadi di atas sudah ditanyakan seperti apa yang ingin ditampilkan dalam logo maupun konsep logo seperti apa yang diinginkan sebagai informasi awal UMKM atau brand tersebut. Begitu kira-kira pertemuan hari ini, saya pikir cukup padat dan juga harusnya sih sudah ada arahnya mau kemana ya teman-teman. Begitu, apabila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih.